Lu pernah nggak ngerasa capek banget, badan pegel-pegel, pikiran rasanya kayak full setelah lu habis nongkrong? Padahal lu nggak ngapa-ngapain berat, nggak kerja fisik, tapi pulang-pulang kepala lu berat dan hati lu kosong. Kalau iya, kemungkinan besar itu kelelahan mental, bukan kelelahan badan. Kondisi ini sering muncul bukan karena aktivitasnya, tapi karena usaha terus-menerus buat diterima secara sosial. Bahasa sederhananya, lu capek karena terlalu berusaha kelihatan asik. Ini yang sering gue sebut sebagai sindrom sok asik. Dorongan buat terus aktif, lucu, rame, supaya dianggap ada. Padahal ironisnya, jadi pendiam justru sering jauh lebih sehat buat kondisi mental. Mari kita bahas pelan-pelan, pakai logika yang masuk akal. Pertama, energi mental itu terbatas. Manusia punya energi mental yang terbatas setiap hari. Ini bukan mitos, tapi konsep dasar dalam psikologi. Otak punya kapasitas fokus dan kontrol diri yang bisa habis. Saat lu memaksa diri buat terus ngobrol, nyambung, ketawa, dan bereaksi cepat di lingkungan sosial, otak lu bekerja ekstra. Bukan cuma mikirin topik, tapi juga mikirin cara tampil. Itu sama kayak buka banyak aplikasi berat di HP secara bersamaan. HP-nya pangas bukan karena satu aplikasi, tapi karena semuanya nyala barengan. Sebaliknya, orang yang pendiam cenderung lebih hemat energi mental. Mereka nggak merasa harus merespon segalanya. Mereka milih kapan bicara, kapan diam. Secara sederhana, energi disimpan bukan dihamburkan. Kedua, acting sosial itu menguras otak. Dalam psikologi ada konsep yang disebut pengawasan diri sosial. Artinya, kondisi saat seseorang terus memantau dirinya sendiri di hadapan orang lain. Contohnya, gue kedengeran aneh nggak ya? Kalau gue diem, mereka mikir gue sombong nggak? Respon gue barusan pas nggak? Jadi gini bro, saat lu sok asik, pertanyaan-pertanyaan tadi itu terjadi terus-menerus di kepala lu. Otak lu bukan cuma ngobrol, tapi juga menilai dirinya sendiri secara non-stop. Ini bikin beban berpikir meningkat, dan itu melelahkan. Orang yang pendiam biasanya lebih sedikit melakukan pengawasan diri berlebihan. Mereka nggak terlalu sibuk mengatur citra. Hasilnya, tubuh lebih rileks, dan hormon stres dalam tubuh cenderung lebih stabil. Ketiga, hubungan dangkal versus hubungan bermakna. Secara logika, orang yang terlalu berusaha asik sering punya banyak kenalan tapi sedikit yang mau benar-benar dekat dengan dia. Kenal banyak orang bukan sama dengan dekat dengan banyak orang. Hubungan yang dibangun dari performa itu biasanya rapuh, karena lu harus terus jadi versi tertentu supaya diterima. Ini capek dan rawan bikin lu kehilangan jati diri. Sebaliknya, orang pendiam biasanya membangun hubungan lebih lambat tapi lebih dalam. Mereka bicara saat perlu, jujur saat bicara, dan gak merasa harus menghibur siapapun. Hubungan seperti ini lebih sehat, karena gak perlu mikirin apa yang harus lu lakuin biar diterima. Gak perlu acting jadi orang lain agar lu dibilang asik dan lebih aman secara emosional. Keempat, dia membuka ruang buat berpikir. Kalau lu banyak ngomong, sedikit-sedikit tanya inilah, itulah, waktu lu buat mengamati dan memahami jadi sedikit. Orang yang diam biasanya lebih peka. Mereka membaca ekspresi, menangkap suasana, dan memahami konteks tanpa harus banyak kata. Secara logika, informasi paling banyak justru masuk saat kita mendengarkan, bukan saat kita berbicara. Inilah kenapa orang yang tenang sering terlihat lebih bijak. Mereka punya data, bukan asumsi. Dia memberi ruang buat refleksi, dan refleksi adalah dasar dari keputusan yang matang. Kelima, privasi melindungi kesehatan mental. Catat ini baik-baik ya bro. Semakin banyak hal tentang diri lu yang lu bagikan ke orang lain, semakin besar peluang lu itu disalahpahami, dihakimi, bahkan yang lebih parah, lu bisa dimanfaatin. Pendiam bukan berarti tertutup diri berlebihan, tapi selektif, dan selektif itu sehat. Dengan menjaga privasi, lu nggak hidup dari penilaian orang lain, nggak sibuk klarifikasi, dan lebih fokus ke hidup lu sendiri. Kedamaian sering lahir bukan dari validasi, tapi dari batasan. Kesimpulannya, lu nggak harus jadi orang paling ramai di ruangan buat punya nilai. Nggak semua keheningan itu canggung, banyak keheningan justru jujur. Jadi pendiam bukan berarti lemah, aneh atau antisosial. Itu berarti lu paham kapasitas mental lu menghargai energi lu, dan lu cukup berani buat nggak tampil demi disukai. Ingat, yang kosong itu memang berisik, yang dalam justru tenang. Kalau nggak ada yang penting buat diucapkan, diam itu bukan kekurangan.
itu tanda kedewasaan. Stay quiet, stay grounded, stay powerful. Subscribe kalau lu suka konten edukasi seperti ini.